Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan mahasiswa, tentunya masih semangat ya mengikuti materi. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai pengujian tidak merusak atau non-destructive test. Dalam lingkup non-destructive test kali ini, yang akan kita bahas adalah pengujian liquid penetrant test atau biasa disingkat LPT. Masih semangat ya, masih terjaga kan semangatnya? Yuk, jaga ya semangatnya. LPT atau liquid penetrant test merupakan pengujian visual. Sebelum memulai membahas materi LPT, mari kita perhatikan dulu yuk terminologi atau istilah yang biasa digunakan dalam uji liquid penetrant test. Terminologi dalam uji dye penetrant atau liquid penetrant test ada teknik yang berarti mode yang digunakan, bisa jadi immersion atau pencelupan atau pengolesan, penyemprotan juga bisa. Selanjutnya ada soak time atau waktu rendam yang berarti lamanya waktu material direndam dalam suatu larutan. Ada dwell time, ini adalah istilah yang nanti akan banyak didengar. Dwell time adalah dapat berarti masa tunggu untuk pengeringan atau waktu penetrasi cairan penetran pada material. Dan yang terakhir adalah penetration time. Nah, tadi kita sudah paham bahwa pada dwell time adalah bisa diartikan menjadi waktu penetrasi, di mana di sini istilah waktu penetrasi yang dimaksud adalah jumlah waktu perendaman. Prinsip kerja pada pengujian LPT menggunakan prinsip kapilaritas, di mana liquid penetran yang diaplikasikan di permukaan spesimen akan masuk ke dalam celah-celah kapiler dari permukaan material yang nantinya akan terperangkap di dalamnya untuk sementara waktu. Selanjutnya, cairan developer akan mengangkat liquid penetran yang terperangkap di celah-celah kapiler tadi untuk muncul ke permukaan. Maka dapat diidentifikasi bahwa semakin lebar berkas liquid penetran yang terangkat ke permukaan mengisyaratkan bahwa terdapat celah yang cukup dalam atau celah yang cukup besar yang menyebabkan adanya deposit liquid penetran dalam jumlah yang besar yang dapat terperangkap pada celah tersebut, yang nantinya celah tersebut diartikan sebagai diskontinuitas. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara wetting ability dan contact angle sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengujian LPT. Pada pengujian LPT, sifat wetting ability dari sebuah material merupakan faktor yang penting dan salah satu faktor yang utama pada proses pengujian LPT. Wetting ability atau kemampuan material untuk dibasahkan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah very poor wetting atau sangat sulit untuk dibasahi. Kategori wetting ability ini ditandai dengan pembentukan butiran liquid yang diteteskan pada permukaan spesimen atau material yang menghasilkan sudut kontak lebih dari 90 derajat seperti yang Anda saksikan pada slide bagian atas sebelah pojok kiri. Untuk hasil sudut kontak antara butiran cairan dan permukaan yang membentuk sudut 90 derajat mengisyaratkan sifat wetting ability material yang tidak baik. Sedangkan wetting ability yang baik ditandai dengan pembentukan sudut kontak
kurang dari 90 derajat atau sudut lancip yang dapat Anda saksikan pada slide di gambar bagian atas pojok kanan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan semakin besar sudut kontak yang dibentuk antara butiran cairan dan permukaan benda mengisyaratkan semakin jelek kemampuan permukaan material untuk dibasahi. Material yang memiliki sifat wetting ability yang sangat buruk biasa disebut material yang hidrofobik, di mana ditandai dengan tetesan cairan yang dapat berbentuk menyerupai bola yang dapat bergerak bebas di permukaan material dengan sedikit atau bahkan tanpa membasahi permukaan material saat mengalami pergerakan. Berikut merupakan prosedur pengujian LPT. Diawali dengan melakukan pre-cleaning dengan menggunakan sikat baja untuk menghilangkan korosi, dengan dibantu dengan disemprotkan cleaner untuk menghilangkan minyak, oli atau kotoran yang menempel di permukaan. Cara pembersihan dengan menggunakan cairan cleaner juga memiliki teknik khusus. Cleaner dibersihkan dengan kain bersih atau tisu di mana bergerak secara tidak bolak-balik, searah. Hal ini meminimalisir kembalinya kotoran ke daerah yang sudah dibersihkan. Setelah cleaner dibersihkan, terdapat dwell time di mana kita menunggu supaya permukaan benda uji kering terlebih dahulu untuk setelahnya dapat diaplikasikan liquid penetran. Setelah liquid penetran diaplikasikan merata, kita memasuki masa dwell time lagi, di mana kita menunggu penetran berpenetrasi pada celah-celah kapiler yang dimiliki oleh benda uji. Setelah dwell time selesai, liquid penetran kita bersihkan dengan metode yang sama yang telah dijelaskan pada pembersihan menggunakan cleaner tadi. Akan tetapi di tahap akhir kita bisa membersihkan permukaan spesimen dengan bantuan cairan cleaner. Tapi ingat, tidak boleh disemprotkan langsung pada permukaan spesimen, melainkan disemprotkan terlebih dahulu pada tisu atau kain bersih, selanjutnya dibersihkan searah tanpa penekanan. Setelah kita tunggu masa dwell time yang merupakan masa tunggu kering cairan cleaner, kita dapat menyemprotkan cairan developer dengan merata dan tidak terlalu tebal. Selanjutnya, kita tunggu indikasi-indikasi muncul ke permukaan dan indikasi-indikasi tersebut dapat diidentifikasi atau diinterpretasi di bawah cahaya lampu yang memenuhi kriteria penerangan sebesar 100 Fc atau 1000 lux. Setelah itu, diskontinuitas dapat didokumentasikan, dievaluasi, dicatat, dan didokumentasikan. Setelah itu dievaluasi. Setelah selesai dievaluasi sesuai dengan acceptance kriteria, maka tahap terakhir adalah post cleaning atau pembersihan terakhir. Pada tahap ini dapat Anda lakukan pembersihan menggunakan sikat baja dan menggunakan bantuan cleaner sampai permukaan spesimen kembali seperti sebelum diaplikasikan liquid penetran maupun developer. Nah, sekarang kita bedah metode pembersihan permukaan benda uji sebelum pengujian LPT dilakukan. Metode pembersihan yang mungkin dilakukan adalah pembersihan dengan deterjen untuk menghilangkan minyak atau oli yang menempel pada permukaan logam. Selanjutnya ada pembersihan dengan menggunakan uap solvent.
pembersihan dengan uap air, pembersihan dengan solvent. Benda uji yang masih ada cat atau karat di permukaannya harus dihilangkan terlebih dahulu. Dapat dengan menggunakan metode ETSA dengan mengoleskan cairan korosif yang lama waktunya dikontrol, sehingga hanya bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau cat yang hanya di permukaannya saja tanpa melukai base metal atau menimbulkan kerusakan lainnya akibat cairan korosif itu tadi. Selanjutnya metode pembersihan yang lain juga ada pembersihan dengan menggunakan ultrasonik. Pada metode ini digunakan alat ultrasonic cleaner di mana material dimasukkan ke dalam kolam air atau larutan pembersih yang ditransmisikan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi yang tinggi dapat membantu larutan pembersih atau air berpenetrasi lebih dalam ke dalam celah-celah kapiler yang dimiliki oleh benda uji. Atau metode pembersihan yang paling konvensional adalah pembersihan mekanis dengan menggunakan sikat baja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau perlu diperhatikan pada saat melakukan pre-cleaning. Pembersihan pada tahap pre-cleaning tidak disarankan untuk menggunakan media abrasif seperti kertas gosok, blasting, maupun alat scrub. Hal ini bertujuan untuk menjaga celah kecil yang merupakan indikasi yang terdapat pada permukaan benda uji tetap terbuka. Penggunaan mechanical cleaning bertendensi untuk menutup celah terbuka pada permukaan. Jadi ketika celah kapiler yang ada pada permukaan benda uji tertutup karena mechanical cleaning yang tadi tidak disarankan, maka dia tidak akan permukaan celah itu tidak akan terekspos oleh liquid penetran yang nantinya akan tidak menghasilkan indikasi. Padahal di bawahnya terdapat celah yang merupakan diskontinuitas yang harusnya tidak diperkenankan dalam benda uji. Selanjutnya metode pengaplikasian penetran terdapat 4 metode, yaitu ada penyemprotan, penguasan, pencelupan, dan penuangan. Metode pengaplikasian penetran ini bergantung dimensi dan kondisi dari benda uji, juga lingkungan pada saat pengujian. Contohnya pada inspeksi pengelasan pada material yang merupakan plat berdimensi 1 x 1 meter contohnya. Metode penyemprotan atau penguasan lebih cocok daripada metode pencelupan. Karena untuk mencelupkan benda kerja berdimensi sebegitu besar tentu saja membutuhkan cairan penetran yang juga dalam jumlah besar. Dan tentu saja hal itu tidak efisien pada saat pengujiannya. Pada aplikasi penyemprotan biasanya digunakan alat penyemprot bertekanan rendah atau dari kaleng penyemprot bertekanan. Pada proses penguasan biasanya diaplikasikan dengan menggunakan kuas atau bisa juga kain lap, kapas untuk menguji sebagian kecil atau lokasi tertentu pada suatu benda uji. Pada proses pencelupan, benda uji dibenamkan, benar-benar dicelup seluruhnya ke dalam suatu tangki yang di dalamnya berisi liquid penetran. Lalu diangkat dan ditiriskan. Seperti yang tadi kita bahas, metode ini tidak cocok untuk benda berukuran yang besar karena akan terjadi pemborosan. Jika daerah yang akan diuji hanya sebagian kecil saja. Selanjutnya penuangan. Pada metode ini penetran dituangkan di atas permukaan benda, setelah itu ditiriskan. Berikut merupakan list dwell time untuk berbagai material dengan variasi proses manufaktur pada berbagai tipe cairan penetran.
Cairan penetran diklasifikasikan berdasarkan jenis zat pewarna yang ditambahkan dan berdasarkan proses pembersihan sisa penetrannya. Untuk klasifikasi cairan penetran berdasarkan jenis zat pewarna yang ditambahkan, yang pertama adalah visible dye penetran, di mana warna dasar dari liquid penetrannya berwarna merah yang nampak di bawah kondisi pencahayaan normal. Kedua, fluoresen penetran yang memiliki warna hijau kekuningan, di mana pewarna akan memancarkan cahaya tampak jika dilihat dengan lampu ultraviolet. Dan yang ketiga adalah dual sensitivity penetran yang mengandung kombinasi dari kedua zat pewarna, visible dan fluoresen. Penetran tipe ini memungkinkan untuk diidentifikasi di bawah cahaya lampu biasa dan dapat dilanjutkan dengan identifikasi dengan menggunakan lampu ultraviolet untuk mengidentifikasi indikasi yang meragukan. Cairan penetran yang baik harus memiliki kemampuan untuk menahan zat warna dalam suspensi, mampu menyebarkan pewarna secara merata di atas permukaan benda, mampu membawa pewarna ke dalam diskontinuitas yang terbuka ke permukaan, mampu membawa kembali warna ke permukaan, dan mampu dibersihkan dengan mudah. Penetran juga dikelompokkan lebih lanjut berdasarkan proses pembersihan sisa penetran. Yang pertama adalah water washable penetran, di mana penetran yang mengandung zat pengemulsi atau dapat dibilas dengan menggunakan air langsung. Yang kedua adalah post emulsifiable penetran, di mana penetran memerlukan pengemulsi terpisah untuk dapat menjadikan penetran dapat dibilas dan larut dalam air. Yang terakhir yaitu solvent removable penetran, di mana penetran harus dibersihkan dengan solvent khusus ketika menggunakan penetran visible dalam kaleng bertekanan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan tipe-tipe dye penetran atau liquid penetran. Pada water washable penetran, penetran mudah dibersihkan dengan menggunakan air, cocok untuk benda uji yang kecil dan berpermukaan kasar, mampu mengidentifikasi diskontinuitas yang lebar dan relatif lebih murah. Hanya saja pengujian penetran ini tidak terlalu andal untuk mengidentifikasi goresan pada permukaan, memungkinkan terjadinya overwash atau pencucian yang terlalu berlebihan dan kontaminasi dengan air. Pengujian ini juga tidak cocok untuk permukaan yang anodik serta lingkungan asam dan yang mengandung krom. Hal ini akan berpengaruh pada sensitivitasnya. Pada post emulsifiable, pengujian ini memiliki sensitivitas tinggi pada diskontinuitas yang sangat kecil ataupun yang lebar sekalipun. Pengujian ini memiliki waktu penetrasi atau dwell time yang singkat. Pengujian ini mudah dibilas dengan air setelah proses emulsification, maka tidak bertendensi terjadinya overwash. Namun pengujian ini memiliki langkah yang lebih panjang, membutuhkan aplikasi emulsifier dan juga memiliki kesulitan untuk menghilangkan penetran di permukaan yang kasar atau celah sempit pada permukaan benda uji. Selanjutnya, pada pengujian metode solvent removable, pengujian ini memiliki fleksibilitas tempat pengujian, tidak memerlukan air untuk membilas liquid penetran, baik untuk mengidentifikasi secara sektoral dan spesimen yang anodik
Akan tetapi cairan solvent mudah terbakar, maka dibutuhkan prosedur keselamatan kerja yang baik. Dan penghilangan penetran membutuhkan waktu yang lebih panjang. Pengujian ini juga tidak dapat digunakan untuk permukaan yang kasar seperti bahan magnesium dari hasil pengecoran. Berikut merupakan kodifikasi klasifikasi cairan penetran pada pengujian LPT. Daftar berikut menunjukkan tingkat sensitivitas sistem penetran dari mulai yang paling sensitif dan yang paling mahal. Urutan paling atas merupakan pengujian liquid penetran dengan tingkat sensitivitas yang paling sensitif dan yang paling mahal, di mana yang paling bawah yang merupakan pengujian liquid penetran test visible dan water washable adalah pengujian liquid penetran yang paling tidak sensitif dan yang paling murah. Selanjutnya, mari kita lihat diagram alir yang memperlihatkan urutan proses pengujian penetran visible dan fluoresen. Pada pemilihan metode proses terbaik, beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan adalah sensitivitas yang disyaratkan, jumlah artikel yang akan diuji, kondisi permukaan komponen yang akan diperiksa, konfigurasi benda uji, dan yang paling penting adalah ketersediaan air, listrik, udara bertekanan, dan kesesuaian lokasi dengan metode yang akan digunakan. Baik, sekarang kita masuk pada interpretasi dan evaluasi. Istilah interpretasi dan evaluasi seringkali membingungkan pada proses pengujian tidak merusak atau non-destructive test. Sesungguhnya, kedua istilah tersebut mengacu pada dua langkah yang sama sekali berbeda dalam proses pengujiannya. Setelah indikasi diketahui lokasinya, selanjutnya diinterpretasi. Selama interpretasi, penyebab dan pengaruh indikasi terhadap artikel atau benda uji harus ditentukan. Pada tahap ini, indikasi tersebut diklasifikasikan menjadi indikasi palsu, indikasi tidak relevan atau indikasi non-relevan, atau indikasi relevan atau indikasi asli. Evaluasi mengikuti interpretasi. Jika selama tahap evaluasi ditentukan bahwa diskontinuitas membahayakan pada pemakaian komponen atau membahayakan si benda uji atau tidak memenuhi kriteria penerimaan dan penolakan, diskontinuitas tersebut selanjutnya akan diklasifikasikan atau ditentukan sebagai cacat. Jadi diskontinuitas itu tidak sama dengan cacat. Nah, mari kita bedah satu-satu apa indikasi palsu, apa indikasi non-relevan, dan apa itu indikasi asli. Yang pertama adalah indikasi palsu. Penyebab indikasi palsu yang paling umum adalah pembersihan yang buruk, kondisi pemrosesan yang buruk, dan bilik pemeriksaan yang kurang bersih, atau aspek lain dari proses pengerjaan penetran. Untuk menghindari indikasi palsu harus diperhatikan agar tidak ada kontaminasi dari luar seperti jejak penetran di tangan operator, kontaminasi developer basah atau kering,
Dan yang ketiga, penetran yang berpindah dari indikasi lain ke spesimen yang bersih. Maka dari hal ini ditentukan metode pembersihan yang searah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah jejak penetran di meja pemeriksaan. Jadi harus benar-benar meja pemeriksaan itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Nah, sekarang indikasi non-relevan. Indikasi non-relevan disebabkan karena ketidakteraturan permukaan atau konfigurasi benda yang pada kebanyakan kasus diakibatkan oleh proses desain. Indikasi non-relevan disebabkan karena adanya press fit, alur, splint, atau kelingan. Termasuk juga dalam indikasi non-relevan adalah kerak yang lepas dan permukaan yang kasar pada benda yang melalui proses tempa, atau benda yang berasal dari proses pengecoran dan juga proses pengelasan. Indikasi non-relevan dianggap tidak mengganggu pemakaian komponen. Sama halnya sebagai indikasi palsu, inspektor atau penguji harus memeriksa indikasi ini dengan hati-hati untuk memastikan agar jangan sampai menutupi indikasi yang relevan atau keliru dengan indikasi yang relevan. Nah, sekarang kita bahas apa itu indikasi relevan atau indikasi asli. Indikasi sebenarnya disebabkan karena diskontinuitas permukaan yang telah diinterpretasikan, bukan sebagai indikasi palsu atau sebagai indikasi yang non-relevan. Indikasi ini sebenarnya harus dievaluasi penyebabnya sampai pada pengaruh yang ditimbulkannya pada usia pakai komponen atau benda uji. Yang harus dicatat atau penting untuk dicatat adalah bahwa semua indikasi relevan adalah diskontinuitas. Namun tidak semua diskontinuitas adalah cacat. Nah, ini tadi sudah kita bahas bagaimana diskontinuitas itu bisa dikatakan cacat. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Indikasi relevan sebenarnya dibagi menjadi 6 kategori utama. Yang pertama yaitu garis menerus. Indikasi ini disebabkan karena retak, cold shot, lipatan tempa, goresan, atau tanda cetakan. Yang kedua adalah garis putus-putus. Indikasi ini dapat disebabkan karena diskontinuitas menerus di mana ada bagian yang tertutup rapat akibat terkena pukulan, permesinan, atau penggerindaan. Yang ketiga adalah bundaran. Indikasi berbentuk bundaran biasanya disebabkan karena porosity atau porositas. Retak dalam juga bisa kelihatan sebagai indikasi bundar karena banyaknya penetran yang terperangkap di dalamnya yang menyebar pada saat developer diaplikasikan. Yang keempat adalah bintik-bintik kecil. Indikasi bundar kecil-kecil disebabkan karena sifat permukaan spesimen yang berpori atau butiran yang kasar atau ada penyusutan secara mikro. Ada juga indikasi yang nampak tersebar atau samar. Indikasi ini sulit diinterpretasi dan seringkali benda uji harus dibersihkan dan diuji ulang. Pada banyak kasus, indikasi yang tersebar atau samar berubah menjadi indikasi palsu yang disebabkan prosedur penetran yang kurang benar. Jadi di sini orang yang menguji atau operator dituntut untuk mengidentifikasi lebih detail. Dan yang terakhir adalah indikasi nyata atau indikasi asli yang nyata.
Indikasi nyata adalah akibat pembersihan penetran yang tidak efektif atau adanya indikasi yang dalam pada permukaan. Nah, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa semua indikasi relevan adalah diskontinuitas, namun tidak semua diskontinuitas adalah cacat. Mari kita simak sekarang klasifikasi dari diskontinuitas. Klasifikasi diskontinuitas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diskontinuitas bawaan, yang kedua adalah diskontinuitas proses, yang ketiga adalah diskontinuitas servis. Nah, diskontinuitas bawaan biasanya berhubungan dengan diskontinuitas yang ditemukan dalam logam cair. Diskontinuitas root bawaan berhubungan dengan peleburan dan pembekuan dalam ingot sebelum dibentuk menjadi slab, billet, atau bloom. Atau ada juga diskontinuitas tuangan bawaan. Diskontinuitas ini berhubungan dengan proses peleburan, pengecoran, dan pembekuan pada benda cor. Biasanya disebabkan karena variabel bawaan yang kurang pengisian atau gating system yang kurang benar atau temperatur tuang yang berlebihan dan adanya gas yang terperangkap akibat tidak kesempurnaan desain dari proses pengecoran. Nah, selanjutnya ada diskontinuitas proses. Biasanya diskontinuitas ini berhubungan dengan aneka proses manufaktur seperti permesinan, pembentukan, extruding, pengerolan, pengelasan, perlakuan panas, ataupun proses pelapisan. Nah, diskontinuitas ini dapat dihasilkan pada saat proses manufaktur dari benda uji. Nah, yang terakhir adalah diskontinuitas servis. Pada diskontinuitas servis, hal ini berhubungan dengan aneka kondisi pengoperasian dari benda uji seperti korosi tegangan atau kelelahan atau adanya erosi. Nah, erosi ini juga ada bagian dari korosi, ada korosi erosi dan ada juga erosi akibat fluida yang terus-menerus melewati dari benda uji. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kriteria penerimaan. Kriteria diskontinuitas dinyatakan cacat adalah diskontinuitas yang tidak lulus dalam kriteria penerimaan. Nah, berikut kita simak ya. Kriteria penerimaan menurut ASME itu bagaimana? Nah, menurut ASME Section 5 atau American Society of Mechanical Engineer, permukaan yang diuji harus bebas 1. Indikasi linier yang relevan atau yang panjangnya lebih dari 1,5 mm. Yang kedua adalah indikasi rounded yang relevan di mana ukurannya lebih dari 5 atau diameternya lebih dari 5 mm. Yang ketiga adalah 4 atau lebih indikasi rounded yang relevan berjajar dalam satu garis terpisah satu sama lainnya dengan jarak kurang atau sama dengan 1,5 mm dari ujung ke ujung. Nah, di kriteria penerimaan ini ada bentuk indikasi linier dan rounded. Nah, sekarang kita simak selanjutnya bentuk diskontinuitas bagaimana yang dinamakan linier atau yang dinamakan rounded. Lagi-lagi menurut ASME ya, bentuk indikasi tadi kan kita mau tahu mana yang indikasi linier dan mana yang indikasi rounded. Nah,
Menurut ASME, American Society of Mechanical Engineer, indikasi yang mempunyai ukuran atau berdimensi lebih besar dari 1/16 inci atau 1,5 mm itu yang hanya akan dipertimbangkan. Nah, untuk bentuknya, indikasi linier adalah indikasi yang memiliki panjang lebih dari 3 kali lebarnya. Ini menurut ASME Section 8 Divisi 1. Di mana indikasi rounded adalah indikasi yang memiliki panjang kurang dari atau sama dengan 3 kali lebarnya. Nah, untuk keunggulan atau keuntungan kelebihan dari pengujian LPT adalah 1. Pengaplikasiannya mudah, dapat dilakukan pada material logam maupun non logam. Jadi hampir semua dapat diuji liquid penetran test. Material logam termasuk aluminium, magnesium, titanium, besi cor, stainless steel, produk serbuk atau metalurgi serbuk, paduan tembaga, kuningan, perunggu dan lain-lain. Di mana material non logam yang termasuk adalah keramik, plastik, karet, komposit dan kaca. Selanjutnya adalah kerugian. Kekurangan dari liquid penetran test atau kerugian limitasi dari pengujian LPT adalah 1. Tidak dapat diaplikasikan untuk menemukan diskontinuitas yang tidak membuka ke permukaan. Misalnya diskontinuitasnya itu ada di bawah permukaan dan tidak terbuka ke permukaan, itu tidak bisa diidentifikasi dengan menggunakan liquid penetran test. Yang kedua adalah tidak dapat diaplikasikan untuk permukaan material yang berpori karena akan menyebabkan adanya indikasi non relevan. Yang ketiga adalah memungkinkan membahayakan pernafasan saat peralatan safety tidak digunakan. Maka dalam hal ini pada saat pengujian LPT berlangsung, operator harus menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan atau keselamatan kerja yang sudah ditentukan pada liquid penetran test. Jadi begitu penjelasan saya pengantar tentang pengujian liquid penetran dalam skup non-destructive test atau pengujian tidak merusak. Selanjutnya mari kita saksikan demo praktek dari liquid penetran test yang ada di video berikutnya. Selamat menonton ya, dan jangan lupa diperhatikan. Tetap dijaga semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.